Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini kami dari kelompok 3, tugas project Fisika Matematika 2. Izin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri itu Reza Umami, NPM 2317041016, dan rekan di samping saya bernama Arisa Safifa dengan NPM 2317041074. Kami di sini dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Jadi di sini kami ingin memenuhi tugas akhir proyek Fisika Matematika 2, itu menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu seperti yang ada di belakang kami, materi mencakup yang pertama itu ada Laplace equation, yang kedua itu ada Poisson equation, ketiga differential equation of heat energy, yang keempat itu ada wave equation, yang kelima ada Helmholtz equation, dan yang terakhir ada Schrödinger equation. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu persamaan Laplace. Oke, di sini jadi materi pertama kita yaitu Laplace equation, persamaan Laplace. Apa itu persamaan Laplace? Persamaan Laplace itu adalah bentuk khusus dari persamaan diferensial parsial yang muncul dalam berbagai fenomena fisika, seperti gravitasi, listrik, panas, dan fluida. Persamaan Laplace itu didefinisikan sebagai gradien kuadrat C sama dengan 0. Mana C ini dibacanya C itu adalah fungsi potensial. Dan ini diagram apa ini namanya? Gradien kuadrat itu adalah operator Laplace-nya. Persamaan ini muncul dalam sistem yang berada dalam kondisi statis atau keseimbangan. Yang pertama itu ada gravitasi menuju dari massa. Jadi contohnya ini masanya. Nah, ini gravitasi yang masuk. Ini gravitasi yang masuk. Dalam medan gravitasi statis, gaya gravitasi berasal dari massa. Berasal dari massa ini. Massa yang ada dalam gambar ini. Dapat dijelaskan dengan potensial gravitasi C. Kembali lagi ke C ini. Jika tidak ada massa atau di luar sumber, maka si gradien kuadrat C sama dengan 0 ini itu artinya potensial gravitasi mengikuti persamaan Laplace di ruang kosong. Contoh rumusnya nih, F sama dengan minus gradien V, nanti ketemu akhirnya itu 0, sehingga menjadi gradien kuadrat C sama dengan 0, sama seperti persamaan Laplace. Yang kedua itu ada potensial elektrostatik, hukum Coulomb mirip dengan gravitasi. Jadi di sini potensial elektrostatik ini mirip dengan gravitasi, sama dengan gravitasi. Medan listrik dari muatan juga memiliki potensial. Jika tidak ada muatan, maka potensial listrik juga mengikuti ini, sama dengan ke persamaan Laplace juga. Yang ketiga itu ada konduksi panas atau keadaan tetap. Jadi T itu lambang dari suhu atau temperatur. Nah, untuk sistem yang belum mencapai keseimbangan termal, kita gunakan persamaan difusi panas. Ini persamaannya dot T per dot T sama dengan alfa kuadrat gradien kuadrat T, sehingga didapatkan gradien kuadrat T sama dengan 0. Yang keempat itu ada aliran fluida tak termampatkan atau tak berputar, yang dimana dirumuskan menjadi V sama dengan gradien kali C. Materi yang kedua yaitu tentang Poisson equation, yang dimana Poisson equation itu didefinisikan sebagai gradien kuadrat F sama dengan V. Nah, untuk Poisson equation for gravitation itu didefinisikan sebagai gradien kuadrat C sama dengan minus 4V. G ini adalah gravitasi, Rho. Nah, ada beberapa simbol-simbol dalam Poisson equation yang memiliki arti. Yang pertama itu ada dou F per dou X, itu artinya seberapa cepat fungsi berubah terhadap arah X. Dan yang kedua itu ada gradien F
arti vektor gradien dari F. Vektor gradien, ini vektor gradien dari F nih. Dan yang ketiga itu ada gradien kuadrat F, yang artinya Laplacian jumlah dari turunan kedua di semua arah. Yang keempat itu ada gradien kuadrat F sama dengan pi. Ini adalah bentuk umum dari persamaan Poisson. Nih, bentuk umum dari persamaan ini. Kemudian itu ini ada gradien sama dengan do per do x, do per do y, do per do z. Ini adalah operator nabla. Operator nabla. Ini bentuk umumnya dalam koordinat kartesian 3 dimensi. Jadi operator nabla itu dalam bentuk 3 dimensi yaitu gradien sama dengan do per do x, do per do y, do per do z. Dan untuk yang ini gradien f sama dengan do f per do x, do f per do y, dan do f per dz itu gradien dari skalar f. Gradien f. Ini yang ketiga, gradien kali gradien sama dengan do per do x plus do per do y